Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gusti Zalfa Diarnaila dengan NIM 25010044001 akan menjelaskan terkait materi toleransi antar mahasiswa sebagai cerminan nilai-nilai Pancasila. Pengertian. Toleransi merupakan salah satu aspek krusial dalam menciptakan lingkungan kampus yang harmonis dan produktif. Sikap toleransi ini dibangun melalui Pancasila yang tidak hanya penting untuk menciptakan suasana akademis yang kondusif, tetapi juga diharapkan dapat menghargai perbedaan serta membangun hubungan yang saling menghormati. Mengapa toleransi harus diterapkan di lingkungan kampus? Agar terjalinnya silaturahmi satu sama lain. Dalam Pancasila, toleransi juga diajarkan di setiap aspek agar kita dapat menghargai perbedaan dan menghormati satu sama lain. Makna toleransi berasal dari kata Latin tolerer yang artinya menahan atau menerima. Secara umum, toleransi adalah sikap saling menghargai dan menerima perbedaan tanpa memaksa pandangan sendiri, baik dalam keyakinan, budaya, agama, etnis, atau pendapat. Ini bukan berarti setuju dengan segala hal, tapi menghindari konflik atau diskriminasi, serta mempromosikan harmoni dan kerukunan. Menurut KBBI, toleransi juga disebutkan bahwa dua kelompok yang berbeda kebudayaan itu saling berhubungan dengan penuh. Batas ukur untuk menambah atau pengulangan yang masih diperbolehkan. Dan terakhir, penyimpangan yang masih dapat diterima dalam pengulangan kerja. Fungsi toleransi. Penanaman nilai-nilai toleransi adalah suatu konsep yang luhur dan mendalam yang secara integral terkait dengan ajaran agama-agama. Toleransi di antara umat beragama memiliki peranan penting dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Fungsi toleransi sebagai pengawas, pelindung, penyatuan, dan perekat dalam komunikasi dan interaksi, menjaga keberlanjutan lingkungan serta memperkuat hubungan positif di antara anggota masyarakat, di mana toleransi ini menjadi pelindung antar sesama manusia untuk saling mengerti perbedaan satu sama lain. Kemudian kita bisa saling menyatukan atau mempererat kekeluargaan antar sesama makhluk hidup agar komunikasi dan interaksi bisa terjalin dengan baik. Penerapan toleransi di lingkungan kampus. Yang pertama ada dari sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Kebebasan untuk beribadah dan beragama, serta mempercayai adanya Tuhan yang Maha Esa. Setiap warga negara berhak atas kebebasan beragama dan menganut dan percaya adanya Tuhan. Larangan untuk mendiskriminasi berbasis agama, jelas. Karena kita dilarang diskriminasi atau menjelekkan agama satu sama lain. Sila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, pendidikan inklusif untuk penyandang disabilitas. Kampus berhak menyediakan pendidikan untuk siapapun, termasuk mereka yang menyandang disabilitas. Kalau perlu, mungkin kampus bisa menyediakan beasiswa untuk mereka yang menyandang disabilitas. Toleransi terhadap perbedaan gender dan kelompok rentan. Saat ini banyak sekali permasalahan atau kasus yang melibatkan patriarki atau budaya yang dimana laki-laki merasa terdominasi. Maka dari itu, dengan adanya kesetaraan gender, maka satu sama lain dapat saling merangkul dan tidak ada perbedaan yang mengaitkan mereka lagi. Kemudian, dengan kelompok rentan yang merasa tersudutkan, kita juga dapat merangkul mereka agar suara mereka dapat didengar oleh masyarakat. Sila yang ketiga yaitu Persatuan Indonesia, di mana kegiatan orientasi mahasiswa baru atau ospek bisa dilakukan secara inklusif. Dimaksudkan yaitu dalam kegiatan ospek dapat melibatkan pengenalan budaya daerah yang ada di Indonesia. Klub dan komunitas mahasiswa multikultural, di mana organisasi di kampus diharapkan dapat berkolaborasi terhadap kegiatan yang melibatkan tradisi Indonesia. Atau mungkin bisa dikatakan di kolaborasi tersebut nantinya ada event atau hal-hal yang menyangkut budaya di Indonesia. Seperti mengenalkan adat di Sumatera dan lain sebagainya. Sila yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
Pemilihan ketua BEM atau organisasi mahasiswa. Setiap mahasiswa berhak memilih pemimpin yang sekiranya dapat membuat lingkup kampus itu merasa aman dan menghargai siapa saja yang memilih pemimpin tersebut. Jadi maksudnya itu kayak kita ini punya suara, dan apabila suara kita ini berbeda dengan yang lain, maka kita harus bisa tetap menghargai suara orang lain tersebut, karena itu juga pilihan mereka, dan kita juga pun memiliki pilihan. Forum diskusi akademik dan senat mahasiswa. Maksudnya itu, forum tersebut memberikan siapapun kesempatan untuk saling mengutarakan pendapat. Dan kita sebagai pendengar juga harus menerima pendapat tersebut yang nantinya akan didiskusikan kembali. Sila yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana beasiswa dan bantuan pendidikan inklusif. Seperti yang di sila kedua, bukan hanya penyandang disabilitas, namun mereka yang rakyat miskin atau merasa kekurangan juga berhak memiliki pendidikan dan menuntut ilmu di berbagai kampus. Dan mau tidak mau, kampus bersedia menyediakan beasiswa untuk mereka yang penyandang disabilitas ataupun mereka yang merasa kekurangan. Fasilitas kampus yang merata, agar tidak adanya kesenjangan satu sama lain dan merasa tidak kekurangan. Maka fasilitas di kampus tersebut mungkin harus disamaratakan agar tidak ada namanya perbedaan ataupun saling iri satu sama lain. Kesimpulannya, Pancasila bukan hanya menjadi pajangan atau sekedar figuran, namun Pancasila juga berfungsi sebagai pengatur kehidupan bagi seluruh rakyat Indonesia. Terkhusus adanya toleransi satu sama lain, mau itu lingkup kampus, rumah, dan masyarakat. Sebagai mahasiswa, kita perlu saling menghargai satu sama lain dan menghormati setiap perbedaan di antara kita. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.